Chapter kali ini banyak fakta menarik di dalamnya, yang pastinya fakta-fakta yang kita tunggu sejak puluhan tahun sudah mulai terbuka. Hai Historias, welcome back to my channel. Kali ini Layla Story akan mereview One Piece chapter 1066. Sebelumnya, terima kasih buat Historias yang sudah subscribe Layla Story. Buat yang belum, pencet tombol subscribe sekarang ya, biar kalian semua nggak ketinggalan update One Piece selanjutnya. Chapter ini diawali dengan melanjutkan pembicaraan Sokka dari chapter lalu, di mana Sokka mulai mengatakan tentang kerajaan 900 tahun yang lalu. Kelompok Sanji pastinya kaget mendengar hal ini. Sokka mengatakan ada seseorang yang menemukan sebuah mesin yang tahun produksinya sama dengan teori yang dia buat. Lalu, peperangan antara kerajaan itu dengan aliansi 20 kerajaan menyebabkan kekalahan kerajaan itu. Dan pemenang membuat world government dan berusaha menghapuskan ideologinya. Ini sebenarnya bisa dibayangkan sih, betapa majunya kerajaan kuno waktu itu. Bahkan kerajaan tetangga sepertinya sangat iri dengan kemajuan dan kemakmuran rakyat di sana. Kerajaan kuno tersebut bisa mengancam kerajaan lain karena dengan kemajuan teknologinya, rakyat-rakyat dari kerajaan atau negara lain juga mau menjadi bagian kerajaan itu. 20 kerajaan itu pasti sangat tidak mau kehilangan statusnya dan mereka berusaha menggulingkan dan jadilah world government saat ini. Yang katanya 20 negara ada simbol kedamaian itu, tapi nyatanya bukan. Sokka juga menekankan siapa saja yang mengetahui sejarahnya akan dilenyapkan, bahkan jika Vegapunk juga mengungkapkannya. Dan di sini Nami dan Usopp pasti takut jika mereka bukan hanya diburu tapi juga akan dibunuh oleh pemerintah dunia. Tapi Layla Story sudah mengatakan kalau pasti mereka akan mendengarkan meski sebagian. Setelah dipikir-pikir, kenapa kelompok Sanji yang bertemu dengan Sokka, bukan Luffy ataupun Zoro? Karena mereka nggak akan mendengarkan atau bahkan tidur ketika mendengarkannya. Terlebih lagi, ini info yang sangat penting. Lebih baik memang kelompok Sanji yang mendengarkannya. Dan mungkin nanti Robin bisa menjelaskan ke Luffy secara lebih simpel. Mengingat Luffy pusing dulu ketika banyak informasi yang masuk atau bahkan nggak terlalu peduli dengan masa lalu. Sokka menanyakan pada Robin apakah itu semua benar, dan Robin menjawab bukannya bagian dari pemerintah dunia juga seharusnya tahu tentang sejarah itu. Sokka menjelaskan kalau dia pun juga memendamnya sendiri, karena kemungkinan juga akan dilenyapkan kalau mereka tahu. Robin pun bingung bagaimana Vegapunk ini mengetahui kerajaan itu. Sokka menjawab tekad Ohara masih hidup. Memang Inherited Will di One Piece ini masuk ke tema utama dari cerita ini, seperti tekad Dr. Hyoluruk yang diturunkan ke Chopper, tekad S yang diturunkan ke Luffy dan Sabo, dan juga Will of D yang masih misteri yang pasti sebentar lagi juga akan mulai terungkap. Yang menarik lagi, dari kata-kata Sokka, orang yang mengetahui sejarah dunia juga dicap jelek sebagai pengguling pemerintahan dunia. Sokka menceritakan kalau dia kenal dengan Dr. Clover sebagai petualang yang mencari buku-buku di seluruh dunia. Bahkan sampai dia terkenal menjadi arkeolog terbaik di dunia. Di masa lalu Vegapunk menemukan banyak sekali buku yang ada di Danau Ohara. Benar-benar epic parah sih ini. Para peneliti Ohara ini, di akhir hidupnya mereka masih berpikir peluang nanti ada seseorang yang akan membaca buku-buku itu agar sejarah dunia tidak hilang. Vegapunk juga melihat raksasa yang mengambil buku-buku itu. Di panel terlihat jelas kalau raksasa itu adalah Hajrudin dan Gerd dari New Giant Warrior yang saat ini menjadi anggota Grand Fleet Straw Hat Pirates. Dragon menyapa Vegapunk dan mengatakan kalau dia juga kenal dengan Profesor Clover. Layla Story yakin juga kalau Dragon ada ketertarikan dengan sejarah dunia. Dragon sepertinya juga memiliki koneksi yang sangat luas untuk mencari informasi-informasi penting. Memang ini agak beda dengan anaknya sih. Vegapunk mengatakan kalau pemerintah dunia itu benar-benar keterlaluan dengan menghancurkan Ohara dan membuat propaganda jika Ohara ingin menggulingkan pemerintah. Dragon menjelaskan kalau raksasa itu dari Elbaf dan semuanya mengetahui pentingnya buku-buku itu. Dan kapten mereka orang yang seluruh tubuhnya diperban. Dragon juga menjelaskan Ohara mengorbankan dirinya demi harta karun yang sangat berharga.
Dan untungnya, pemerintah dunia tidak menghilangkannya juga. Hal story sedikit kebayang jika nanti Ark Elbaf sedikit sama seperti Zou, di mana orang-orang Elbaf juga melindungi harta yang berharga itu meski nyawa taruhannya. Dragon menyinggung Dr. Vegapunk yang tidak mau bergabung dengannya, malah memilih pemerintahan. Tapi Vegapunk menjelaskan kalau tentara Dragon itu miskin, jadi Vegapunk tidak bisa berbuat banyak. Nah, ini seperti yang kita ketahui, meskipun Dr. Vegapunk sudah bergabung dengan pemerintahan dunia, dia masih saja kekurangan dana sehingga penelitiannya juga terhambat. Makanya dia lebih bergabung dengan World Government. Dan dia mengingatkan Dragon agar tidak kehilangan tujuan sebenarnya. Para story berpikir jika Dr. Vegapunk ini memang memiliki tujuan yang sama dengan Dragon, tapi cara mencapainya yang berbeda. Dragon benar-benar marah dengan kejadian Ohara ini, dengan mengatakan pemerintah dunia sangat brutal dengan menghilangkan Ohara hanya karena mempertanyakan penguasa. Dan Dragon ingin membuat tentara yang bisa melawan pemerintah dunia. Vegapunk bertanya-tanya, bukannya kamu benci dengan perang dan kekerasan? Dragon menjawab, lihat saja Vegapunk, aku akan mengubah dunia ini. Dan Dragon membentuk Revolutionary Army dengan Kuma dan Ivankov. Di sini, Dragon bertekad agar tekad Ohara tidak mati. Tentang Inherited Will nanti Life Story bahas di akhir ya, jadi terus simak sampai habis. Kelompok Sanji memberikan reaksi yang berbeda-beda. Nami memberikan reaksi pada Dragon, Usopp memberikan reaksi ke buah Elbaf karena ini memang keinginannya sejak lama, Robin memberikan reaksi pada Clover dan Dragon, Franky memberikan reaksi pada Kuma, dan kenapa Vegapunk mengubahnya, dan Sanji memberikan reaksi pada Ivankov. Memang keseluruhan anggota Straw Hat ini memiliki keterkaitan dengan Revolutionary Army, terlebih lagi Kuma, yang mereka semua menjadi korban perpisahan sementara. Dan Jinbe menolak Kuma karena mereka ada si Chibukai. Mungkin ini sebagai tanda jika Straw Hat Paris akan bekerja sama dengan Revolutionary Army di akhir. Sokka menjelaskan dia datang ke Elbaf diam-diam dan membaca semua buku itu dan mengingatnya. Ini benar-benar otak yang encer banget, jadi Vegapunk bisa mengingat semuanya. Bahkan, menariknya Vegapunk melanjutkan penelitian Ohara itu. Berarti, Vegapunk memang melakukannya secara diam-diam atau bahkan beberapa anggota Marine mengetahuinya. Karena di chapter 1063, ada automata bertuliskan history. Coba stories yang belum menemukan detailnya dibaca lagi ya chapter 1063 ini yang ternyata ada keterkaitannya dengan apa yang Vegapunk pelajari. Sokka menjelaskan kalau Saul yang ditanya oleh Robin saat ini sedang bersembunyi, tapi dia juga merahasiakan keberadaannya, yang kemungkinan besar juga di Elbaf. Yang pastinya Straw Hat Paris nanti akan ke Elbaf karena juga banyak misteri yang belum dibuka tentang Elbaf itu sendiri. Lalu sepatu mereka bergerak sendiri atau dikontrol oleh Sokka untuk mengikutinya, karena Sokka ingin menunjukkan sesuatu. Kira-kira apa ya? Life Story berharap kalau ini ada hubungannya dengan Kuma, karena pertanyaan Franky yang belum dijawab. Lalu kita beralih ke kelompok Luffy, di mana mereka menemukan robot. Tapi robot itu tiba-tiba meledak dan ada seseorang yang terjebak di sana. Luffy mengatakan, kenapa situasinya sama dengan Kinemon? Yang dimaksud Luffy adalah kejadian di Panghazard, di mana sebagian badan Kinemon tersangkut di naga. Kali ini, Vegapunk tersangkut di badan robot. Ini detail yang menarik sih, di mana kita semua sudah tahu kalau Tenryubito sangat tertarik dengan naga. Bahkan, mereka menamai dirinya sebagai naga langit. Dan kali ini, Vegapunk tersangkut di badan robot, di mana robot ini berkaitan dengan kerajaan kuno. Setelah menyadari ini, sepertinya Oda memang memberikan sedikit clue mengenai perang di masa lalu. Sepertinya, 20 kerajaan dulu menggunakan naga untuk mengalahkan kerajaan maju itu. Tapi saat ini, naga sudah punah. Di sini, Vegapunk mengatakan, Luffy anak dragon, aku tahu kamu pasti kesini. Dan Vegapunk juga menyapa Bonnie. Dua anak petinggi Revolutionary Army nih. Tapi uniknya, Vegapunk mengetahui kalau Luffy akan ke Egghead. Apa Vegapunk juga menebak-nebak sama seperti Blackbeard, salah satu dari ketiga kapten itu akan mampir? Bonnie udah kelam dulu nih, tapi Vegapunk malah mengajari Luffy dan Chopper cara menggunakan sepatu DOM. Tapi sialnya, mereka semua terbang terlalu jauh.
Sepertinya ini akan terpisah lagi dan menjadi 4 kelompok. Dan Luffy, Chopper, nantinya menjaga Vegapunk asli dari rencana pembunuhan. Karena CP0, Lucy, Kaku, dan Stussy membawa Seraphim yang pas jika dibagi menjadi 4 kelompok. Nah, kita ke pembahasan yang menarik nih. Line Story sudah menyinggung sedikit mengenai Inherited Will atau tekad yang diwariskan. Inherited Will ini juga merupakan topik utama dalam cerita One Piece. Dalam kejadian Ohara mewariskan tekadnya pada 2 orang, yaitu Dragon dan Vegapunk. Tapi, mereka mempunyai jalannya masing-masing, yang sebenarnya pasti ada hal yang lebih dalam lagi selain kejadian Ohara. Kejadian Ohara ini benar-benar memancing Dragon untuk bergerak, tapi kalau Dr. Vegapunk terlihat seperti menghancurkan pemerintah dunia dari dalam. Ketika saatnya tiba, World Government akan dihancurkan dari luar dan dalam secara bersamaan. Selain mengenai Inherited Will, juga ada topik mengenai bagaimana cara mengubah dunia. Di akhir cerita ini akan lebih sering disinggung. Ayah dan anak ini juga sepertinya memiliki pandangan yang berbeda, di mana Dragon melihat busuknya pemerintahan seperti korupsi. Dan Dragon ini ingin menghapus itu semua. Sedangkan Luffy mengatakan, aku ingin teman-temanku bisa makan sepuasnya. Yang menurut Nara Story, ini bukan hanya sekedar bebas dari pemerintahan yang busuk ataupun perbudakan, tapi hidup yang benar-benar makmur. Memang tujuannya dicapai dengan cara yang sama, yaitu menggulingkan pemerintahan agar itu bisa terwujud. Tapi Story sadar tidak, jika Dragon baru benar-benar mulai bergerak setelah time skip, dimana itu setelah kejadian Enies Lobby dan saat Robin bersama dia selama 2 tahun. Setelah kejadian Enies Lobby, di mana saat itu Luffy berani menyatakan perang pada World Government, Dragon mengatakan ketika dunia mulai bertanya, saat itu kita akan bertemu. Ditambah lagi, Dragon pasti juga menggali informasi mengenai pemerintahan dunia dari Robin, dan mengetahui kejadian Ohara. Pasukan revolusi secara terang-terangan mengatakan perang dengan pemerintah dunia. Karena itu, Robin disebut sebagai cahaya revolusi. Memang jika dilihat di akhir cerita ini, Luffy dan Robin merupakan kunci pembuka, dan mereka semua terkait dengan abad kekosongan itu. Dan sepertinya Dragon sadar juga tentang hal ini. Karena itu, Dragon selalu melihat perkembangan dari Straw Hat Pirates ini. Selain itu, meski Revolutionary Army membantu Straw Hat Pirates, mereka juga menggunakan naiknya Straw Hat Pirates untuk bergerak. Jadi mereka bergerak bersamaan di tempat yang berbeda, hingga akhirnya mereka akan bertemu. Dan memang Dragon merencanakan pertemuan itu. Tapi, akankah Egghead Island ini menjadi tempat pertemuan mereka? Setelah Dragon mengetahui nyawa Vegapunk juga terancam. Kalau dilihat dari chapter ini, Dragon juga pastinya tahu Vegapunk diincar juga karena mengetahui sejarah dunia ini yang berkaitan dengan Ohara. Yang memang harus dicegah sebelum rencana pembersihan besar-besaran akan bertambah parah. Nah, selain itu juga, apakah Jackal Disao adalah orang dengan luka bakar? Terlebih lagi, Aokiji juga membekukan sementara, dan saat itu juga terjadi kebakaran besar akibat Buster Call, membuat Saul memiliki luka bakar. Dan jika ini yang dimaksud oleh Kid, wajar saja kalau mereka masih belum tahu keberadaannya, karena memang benar-benar sangat dirahasiakan. Tapi, jika memang benar di Elbaf, apakah nanti Elbaf menjadi tempat terjadinya Ragnarok, di mana Ragnarok adalah perang besar dari berbagai pihak dan akhir dari zaman itu? Jika dikaitkan dengan One Piece, ini menjadi pembuka dari Final War, di mana sejarah dunia akan benar-benar terungkap setelahnya. Jika akhir Ragnarok dewa yang selamat akan membuat dunia yang baru, akankah Luffy menunjukkan kedewaannya dan mengubah dunia lebih baik? Patut kita tunggu nih. Nah, itu dia review dari chapter 1066. Buat kalian yang belum subscribe, pencet tombol subscribe dan like sekarang ya, biar kalian gak ketinggalan update One Piece selanjutnya. See you in the next video, Storyers!